Selamat datang kembali di Nalaris. Pernah dengar soal investasi startup? Ya, dua kata itu seringkali memunculkan gambaran kekayaan instan. Tapi di sisi lain juga bisa berarti kerugian total. Nah, di pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas keduanya, mimpi miliaran rupiah, dan juga realita brutal di baliknya supaya rasa penasaran Anda bisa berubah jadi pemahaman yang utuh. Anda semua pasti pernah dengar cerita-cerita kayak gini kan? Soal orang yang ya iseng-iseng aja gitu taruh sedikit uang di sebuah startup. Yang namanya aja kita nggak pernah dengar. Terus beberapa tahun kemudian, boom, tiba-tiba jadi miliarder. Nah, inilah mimpi yang dijual ke kita. Inilah magnet yang bikin banyak orang pengen banget ikut-ikutan, melipat gandakan kekayaan dalam sekejap mata. Coba deh kita lihat nama-nama besar ini. Gojek, Tokopedia, Traveloka, Grab. Aplikasi-aplikasi ini mungkin sekarang ada di ponsel Anda dan kita pakai sehari-hari. Mereka ini adalah para unicorn kebanggaan Indonesia. Sekarang, coba bayangkan jadi salah satu investor paling awal mereka. Orang yang percaya sama ide mereka saat belum jadi apa-apa. Uang yang mereka investasikan itu bukan cuma berlipat ganda, tapi bisa sampai ribuan kali lipat. Benar-benar seperti menang lotre versi bisnis, bukan? Tapi tahan dulu euforianya. Karena disinilah kita harus melihat sisi lain dari koin ini. Untuk setiap satu Gojek yang berhasil dan kita kenal, ada ribuan startup lain yang lenyap tanpa jejak. Mereka ini seperti kuburan ide-ide brilian yang mungkin kehabisan dana, kalah bersaing, atau simply gagal. Inilah realita brutal yang jarang sekali dibicarakan, dan dalam pembahasan ini kita akan kupas tuntas kedua sisinya. Oke, sekarang mari kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin lebih jauh soal investasinya, kita harus benar-benar paham dulu apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan startup dan kenapa kok mereka ini kayaknya selalu butuh suntikan dana dari investor. Mari kita selami lebih dalam. Nah, ini poin kuncinya. Startup itu bukan sekedar bisnis kecil biasa. Tujuan utama mereka di awal itu bukan cari profit, tapi pertumbuhan secepat-cepatnya, segila-gilanya. Mereka mau mendominasi pasar. Gimana caranya? Ya dengan bakar uang untuk riset, untuk marketing gila-gilaan, dan ngasih diskon besar-besaran buat menarik pengguna. Nah, uang untuk dibakar ini datangnya dari mana? Tentu saja dari investor, yang bertaruh bahwa kalau startup ini berhasil jadi pemenang, nilai investasi mereka nanti akan meroket gila-gilaan. Pertanyaan bagus. Kalau Anda mulai tertarik untuk ikut dalam permainan ini, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Tentu saja, ini nggak sama kayak beli saham di bursa efek yang bisa dilakukan siapa saja dengan sangat mudah. Mari kita lihat 3 jalur utamanya. Pertama, ada yang namanya angel investor. Mereka ini biasanya individu-individu super kaya yang punya nyali besar untuk bertaruh di tahap paling awal, tahap paling berisiko. Kedua, ada venture capital atau VC. Nah, ini adalah para profesionalnya, perusahaan yang memang kerjaannya menganalisis dan mendanai startup. Dan yang ketiga, ini nih yang paling memungkinkan buat kita-kita, equity crowdfunding. Lewat platform online, kita bisa ikut investasi dengan modal yang relatif kecil. Yang paling penting, di Indonesia, platform semacam ini diawasi oleh OJK, jadi setidaknya ada lapisan keamanan hukumnya. Inilah gerbang masuk bagi kita, para investor retail. Oke, kita udah ngomongin mimpi indahnya, potensi keuntungan yang luar biasa. Sekarang, waktunya kita bicara soal mimpi buruknya. Bagian ini mungkin akan bikin Anda sedikit gak nyaman, tapi percayalah, ini adalah bagian terpenting yang wajib Anda tahu sebelum mempertaruhkan Rp1 pun uang Anda. Biar lebih kebayang, mari kita buat perumpamaan. Bayangkan ada 2 startup. Startup A, sebuah aplikasi transportasi online. Awalnya kecil, sering diremehkan, tapi dengan eksekusi yang brilian, dia berhasil merebut pasar, tumbuh secara eksponensial dan akhirnya jadi unicorn. Para investor awalnya, wah mereka jadi kaya raya. Di sisi lain, ada startup B, sebuah aplikasi media sosial lokal. Waktu pertama kali muncul, hype-nya besar banget. Diliput media di mana-mana. Tapi sayangnya, mereka gagal mendapatkan pengguna setia. Dan akhirnya, kehabisan dana. Perusahaan tutup, dan semua investornya kehilangan seluruh uang mereka. Nol. Dua cerita ini menggambarkan hasil yang sangat ekstrim di dunia startup. Pilihannya cuma 2, sukses luar biasa atau gagal total. Dan ini dia angkanya. Angka yang paling penting untuk Anda ingat dari seluruh pembahasan kita hari ini. 90%. Betul, 9 dari 10 startup itu gagal. Coba, biarkan angka itu meresap dulu. Ini bukan investasi biasa loh ya. Ini lebih mirip pertaruhan, sebuah pertaruhan di mana, jujur aja, kemungkinan besar kita bakal kalah. Jadi, kenapa sih kok banyak banget yang gagal?
Ada beberapa alasan mendasar yang jarang dibicarakan. Pertama, investasinya nggak liquid. Anda nggak bisa jual saham startup semudah jual saham di bursa. Uang Anda itu bakal terkunci selama bertahun-tahun. Kedua, jangka waktunya sangat panjang. Kita bicara 5-10 tahun atau bahkan lebih untuk melihat hasilnya. Ketiga, persaingannya brutal, yang memaksa mereka untuk terus bakar uang cuma untuk bertahan hidup. Dan yang paling fatal, risiko kerugian total. Kalau startupnya tutup, investasi Anda bukan turun 50% atau 70%, tapi jadi nol. Lenyap. Inilah sisi gelap yang harus Anda pahami. Oke, setelah mendengar statistik mengerikan 90% tadi, Anda mungkin jadi bertanya-tanya, lah kalau gitu ngapain masih ada orang yang mau investasi? Nah, jawabannya terletak pada sebuah konsep yang disebut power law. Biar gampang pahamnya, mari kita coba lakukan sebuah simulasi sederhana. Ini akan menjelaskan bagaimana model investasi berisiko tinggi ini bisa tetap bekerja dalam prakteknya. Mari kita berandai-andai. Anda punya dana dingin, katakanlah 100 juta rupiah. Karena Anda sudah tahu resikonya besar, Anda pintar, Anda tidak menaruh semuanya di satu startup, Anda memecahnya jadi 10 bagian, masing-masing 10 juta rupiah, lalu Anda sebarkan ke 10 startup yang berbeda. Ini adalah langkah pertama yang paling fundamental, diversifikasi. Terus, apa yang kemungkinan besar akan terjadi pada portofolio Anda? Berdasarkan statistik, 7 dari 10 startup Anda kemungkinan akan bangkrut. Artinya, 70 juta rupiah Anda hilang jadi nol. 2 startup lainnya mungkin stagnan, hidup segan mati tak mau. Jadi Anda cuma balik modal. Artinya 20 juta Anda kembali. Sejauh ini, Anda sudah rugi 70 juta. Wah, kelihatannya buruk banget kan? Tapi tunggu dulu, masih ada satu startup terakhir, satu-satunya harapan Anda. Dan ternyata dialah sang pemenang. Investasi 10 juta Anda di sana nilainya meroket sampai 50 kali lipat. Yuk kita hitung sama-sama. Modal awal Anda 100 juta rupiah. Sebanyak 70 juta hangus, lalu 20 juta balik modal. Tapi satu investasi yang cuma 10 juta tadi, itu berubah jadi 500 juta rupiah. Jadi total nilai portofolio Anda sekarang, 20 juta yang balik modal ditambah 500 juta dari si pemenang, totalnya 520 juta. Inilah keajaiban dari power law. Satu kemenangan raksasa itu nggak cuma cukup untuk menutupi semua kerugian Anda, tapi juga memberikan keuntungan yang fantastis. Para investor profesional itu nggak mencari 10 kemenangan kecil, mereka berburu satu monster pemenang. Nah, setelah memahami permainannya, risikonya, dan juga potensinya, mungkin sebagian dari Anda masih tertarik untuk mencoba. Jika memang begitu, Anda harus melakukannya dengan cara yang cerdas dan terukur. Ini bukan soal untung-untungan, ini soal strategi. Mari kita bahas panduan untuk bisa bertahan hidup di rimba belantara startup ini. Kalau Anda tetap mau masuk ke arema ini, ada 5 aturan bertahan hidup yang tidak bisa ditawar. Aturan 1, diversifikasi. Seperti simulasi tadi, jangan bodoh, jangan pernah taruh semua telur di satu keranjang. Aturan 2, pakai uang dingin. Ini penting banget, uang yang kalau hilang 100% pun hidup Anda nggak akan terganggu. Aturan 3, cek legalitas. Pastikan platform yang Anda gunakan itu terdaftar dan diawasi OJK. Aturan 4, lihat tim pendirinya. Ide itu murah, eksekutor yang hebat itu langka. Dan aturan 5, bersabar. Ini adalah maraton, bukan lari sprint. Anda harus berpikir dalam skala waktu 5-10 tahun ke depan. Saya suka banget metafora ini karena sangat pas menggambarkan esensi investasi startup. Ada kekuatan, kecepatan, dan potensi yang luar biasa besar, persis seperti seekor kuda liar. Kalau Anda berhasil memilih yang tepat dan bisa bertahan di atasnya, ia bisa membawa Anda ke tempat-tempat yang nggak pernah Anda bayangkan. Tapi risikonya selalu ada. Sekali Anda salah langkah dan terjatuh, dampaknya bisa sangat menyakitkan bagi kondisi finansial Anda. Di Nalaris, kami selalu percaya pada prinsip ini. Terlalu banyak orang terjebak berinvestasi di startup hanya karena ikut-ikutan tren atau hype di media sosial. Mereka silau dengan potensi keuntungan tanpa benar-benar membedah risikonya. Pendekatan yang benar adalah dengan menggunakan logika. Pahami model bisnisnya, pelajari rekam jejak timnya, sadari risikonya sampai ke akar-akarnya, dan kelola portofolio Anda dengan strategi yang jelas, bukan dengan perasaan. Oke, kita sudah membahas banyak sekali hal, mulai dari mimpi indah menjadi miliarder sampai ke realita pahit tingkat kegagalan 90%. Sekarang, supaya nggak lupa, mari kita rangkum beberapa poin paling krusial yang perlu Anda bawa pulang dari pembahasan kita kali ini. Jadi, apa saja yang harus Anda ingat? 1. Potensinya memang besar, tapi ingat,
risikonya jauh lebih besar. 2. Asumsikan saja semua investasi Anda akan gagal, karena kesuksesan itu adalah sebuah pengecualian, bukan aturan. 3. Keberhasilan portofolio Anda akan datang dari satu pemenang besar, bukan dari banyak kemenangan kecil-kecil. Dan yang terakhir, nomor 4. Kuncinya adalah strategi. Selalu diversifikasi, selalu pakai uang dingin, dan tanamkan kesabaran tingkat dewa. Jadi, setelah mendengar semua ini, gimana pendapat Anda? Apakah Anda jadi makin tertarik atau malah jadi lebih waspada? Kami penasaran ingin dengar dari Anda. Kalau seandainya Anda punya kesempatan dan dana untuk berinvestasi, startup di bidang apa sih yang paling menarik perhatian Anda? Apakah di bidang teknologi finansial, pendidikan, kesehatan, atau mungkin energi terbarukan? Coba tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa berlanjut seru di sana. Dan kalau Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, bantu channel Nalaris dengan menekan tombol like dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kami. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi Anda dalam memandang dunia investasi startup dengan lebih logis dan lebih bijaksana. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya dari Nalaris. Tetaplah penasaran.